Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita masih dalam materi cerpen ya. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar terkait dengan pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, dan juga jenis cerpen. Terus hari berikutnya kemarin saya juga minta kalian untuk mencari atau mengerjakan kuis terkait dengan nilai-nilai di dalam cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam nilai-nilai cerpen, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan bagaimana kalian mencari informasi penting di dalam cerpen. Jadi kemarin kan saya juga menugaskan kalian untuk mencari intisari dari cerpen itu sendiri. Jadi kalian bisa mencari informasi dalam cerpen itu melalui sebuah pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan, mungkin di SMP sudah pernah ini ya. Jadi yang pertama ketika kalian mengidentifikasi informasi ya. Ketika kalian mengidentifikasi informasi di dalam cerpen. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian harus mencari kata apa ya. Apa di sini maksudnya kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan nama juga bisa ya, nama tokohnya, kemudian jenis atau sifat tokohnya. Kemudian pada cerpen ini ya, pada cerpen yang kalian baca, kata tanya apa itu digunakan untuk mengidentifikasi pokok peristiwa ya. Jadi ini digunakan untuk mengidentifikasi pokok peristiwa. Kemudian yang kedua ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk apa? Untuk menanyakan orang pasti ya. Siapa? Berarti menanyakan tokohnya. Kemudian pada cerpen, kata tanya siapa itu digunakan untuk mengidentifikasi tokoh ya. Untuk mengidentifikasi tokoh atau menanyakan tokohnya tadi. Baik itu tokoh utama ya. Itu bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Pasti ya kalau kapan itu menanyakan waktu kejadian. Pada cerpen, kata tanya kapan itu digunakan untuk mengidentifikasi latar waktu kejadian yang dialami tokoh. Nah, ini mengidentifikasi latar waktu. Kemudian yang keempat itu ada di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat ya. Tempat yang ada di dalam cerpen. Nah, pada cerpen kata tanya di mana ini digunakan untuk mengidentifikasi latar tempat. Nah, kalau kapan tadi latar waktu, kalau di mana itu latar tempat.
Kemudian yang kelima itu ada mengapa. Nah, mengapa ini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, untuk menanyakan sebab, kemudian alasan atau perbuatan juga bisa. Ini sebab, alasan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Pada cerpen kata tanya mengapa ini juga digunakan untuk mengidentifikasi ini tadi ya, alasan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keenam ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Lalu pada cerpen kata tanya bagaimana ini digunakan untuk mengidentifikasi akibat ya dari tindakan yang dilakukan tokoh dalam cerita. Jadi kalau mengapa tadi sebab, kalau bagaimana itu akibat ya. Jadi kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini digunakan untuk mengidentifikasi informasi di dalam cerpen ya. Kalau apa tadi untuk pokok peristiwa, siapa untuk menanyakan tokoh, kapan itu menanyakan latar waktu, kemudian di mana itu latar tempat, mengapa, bisa sebab, alasan atau perbuatan, bagaimana itu akibat. Nah, dari 6 ini untuk memudahkan kalian mencari informasi di dalam cerpen ya. Baik, ini sekilas saja. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai di dalam cerpen. Baik, hari ini kita akan belajar terkait nilai-nilai kehidupan ya, nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Nah, ini pasti kalian sudah tahu apa nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, karena kemarin kalian sudah saya minta untuk mengerjakan kuis, jadi kalian pasti sudah tahu sumbernya apa aja. Jadi di sini nilai-nilai dalam cerpen ini ya. Nah, nanti kalian akan belajar terkait nilai-nilai apa saja yang ada di dalam cerpen. Kemudian bagaimana langkah untuk mengidentifikasi nilai di dalam cerpen. Jadi cerpen itu sendiri pasti mengandung nilai-nilai yang dapat ditemukan di dalam isi ceritanya. Kenapa harus ada nilai-nilai? Karena atau agar orang-orang itu mencontoh ya, atau supaya lebih tertarik membaca ceritanya. Kemudian nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat ya. Jadi nilai-nilai di dalam cerpen ini disajikan secara tersirat ya. Tersirat itu tidak dituliskan secara langsung ya. Nah, ini tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Kalau tersurat itu secara langsung, jadi terlihat jelas di dalam teksnya. Kemudian nilai tersebut dapat diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh dalam suatu cerpen. Jadi nilai-nilai dalam cerpen ini bisa diketahui dari tindakan ya. Dari tindakan atau bisa juga perkataan. Perkataan dari tokoh. Kemudian
Adapun nilai-nilai dalam cerpen itu sangat beragam, jadi bisa bermacam-macam. Kemudian macamnya apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini nilai-nilai dalam cerpen. Kemarin kalian pasti sudah mencari nilai-nilai ini. Yang pertama itu nilai moral, ya. Nilai moral ini pasti ada juga di cerpen. Jadi nilai moral ini berkaitan dengan apa? Jadi nilai moral berkaitan dengan akhlak, ya. Berkaitan dengan akhlak juga bisa. Kemudian budi pekerti. Kemudian dan tindakan susila manusia. Jadi nilai moral ini bisa berkaitan dengan akhlak, kemudian budi pekerti atau tindakan susila manusia. Nilai moral dapat diketahui ketika kalian membaca cerpen. Jadi kalau kalian belum membaca cerpennya, belum tahu nilai moralnya seperti apa. Lalu nilai moral ini terdapat pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam cerpen. Nah, pasti nilai moral ini ada di dalam narasi atau teks cerpennya. Kemudian nilai yang kedua ada nilai religius. Nah, nilai religius ini nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Jadi religius ini hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religius dalam suatu cerpen dapat kita lihat juga dari dialog yang ada di dalam cerita, isinya juga bisa, atau narasi cerita tersebut. Nilai religius dalam cerpen biasanya tergambarkan dalam perbuatan. Nah, ini bisa kita lihat dari perbuatan tokoh. Kemudian bisa juga ucapan. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa kita lihat dari perbuatan tokoh atau ucapan tokoh. Nilai selanjutnya yaitu nilai budaya. Jadi nilai budaya ini nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Ini maksudnya tuh kebiasaan, ya, kebiasaan di masyarakat. Kebiasaan dalam masyarakat. Misalkan adat istiadat, kemudian kesenian, kepercayaan, upacara adat, itu kan kebiasaan dalam masyarakat. Terus nilai budaya ini biasanya tergambar pada peristiwa atau narasi yang terdapat dalam cerpen juga. Nah, ini bisa juga adat istiadat, kemudian kesenian, dan lain sebagainya. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan ini nilai yang berkaitan atau nilai yang berhubungan dengan perjuangan. Nilai yang berhubungan dengan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan dalam cerita tersebut, ya. Nilai ini dapat ditemukan pada cerpen, biasanya temanya sejarah, ya. Tema sejarah. Nah, kepahlawanan ini biasanya kita temukan di cerpen-cerpen yang bertema sejarah, tapi bisa juga bertema lainnya. Lalu nilai yang selanjutnya adalah nilai sosial.
Nilai sosial ini nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu ya. Tentang pergaulan individu. Di dalam masyarakat. Jadi tentang tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai sosial cerpen dapat diketahui ketika kalian membaca isinya juga atau dialog yang terkandung di dalam cerpen. Jadi ini bisa kita lihat dari isi atau dialog. Kemudian nilai yang terakhir itu nilai politik ya. Jadi nilai politik ini merupakan nilai yang berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Jadi ini masuk ke dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan di dalam cerita itu seperti apa. Nilai politik berhubungan erat dengan latar pada cerpen. Kemudian nilai politik biasa ditampilkan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat suatu peristiwa. Jadi sebagai pendukungnya saja. Kemudian ini langkah mengidentifikasi nilai-nilai di dalam cerpen. Jadi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu disajikan secara implisit ya, secara jelas. Jadi oleh karena itu saat kalian membaca cerpen dilakukan dengan cermat juga atau yang teliti. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan atau untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen itu bisa dengan ini. Jadi kalian bisa melakukannya dengan membaca cerpennya dengan saksama. Jadi tidak usah buru-buru dinikmati, diresapi isinya, dipahami seperti apa isi dalam cerpen tersebut supaya kalian dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, menganalisis tindakan ya. Jadi kalian juga bisa menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Nah, ketika kalian menganalisis tindakan atau dialog yang dilakukan oleh tokoh, maka kalian menemukan nilai apa saja yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Jadi kalian juga bisa menyimpulkan nilai-nilai kehidupan tokohnya itu lewat tindakan atau dialog. Maka kalian juga akan menemukan nilai apa yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya demonstrasi di sini yaitu kalian mengaitkan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dibaca, tapi kalian mengaitkannya atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ini yang harus kalian lakukan adalah membaca cerpen dengan cermat dan teliti seperti tadi ya. Membaca cerpen dengan cermat dan teliti ini yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa menemukan nilai-nilai cerpen itu dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Ya, ini kalian juga harus cermat terkait dengan tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita itu. Atau kalian juga bisa menganalisis dialog tokoh yang mereka utarakan. Kemudian yang ketiga,
menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Nah, ini kalian juga bisa menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen untuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian juga bisa menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Jadi kalian bisa mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen yang kalian baca itu dengan kehidupan masyarakat sekarang. Tapi juga bisa kalian kaitkan dengan kehidupan masyarakat terdahulu. Jadi tidak hanya sekarang, tapi juga bisa terdahulu. Kemudian, yang kelima ini mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian membaca ini, kalian menemukan nilai-nilai, kemudian mempraktikannya di kehidupan sehari-hari supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalian harus mencontoh nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen ini yang baik-baik saja ya. Tapi tidak dipungkiri kalian juga bisa mengevaluasi atau mengeliminasi maksud saya, mengeliminasi mana yang nilai jelek dan nilai yang baik, seperti itu ya. Jadi kalian sudah mempelajari terkait dengan nilai-nilai dalam cerpen. Mudah-mudahan materi ini kalian pahami dan nanti kalian bisa mencermati lagi atau menyimak lagi video pembelajaran saya ini, bisa kalian ulang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Terima kasih, selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.